Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan salat berjamaah di masjid, dan Allah karuniakan mudah-mudahan kepada kita kenikmatan yang sangat indah baik di dunia maupun di surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'raf. Terakhir kita sampai ayat 141 yang berbicara tentang pengingat kepada Bani Israel tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan mereka dari siksaan Fir'aun. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya yang telah menindas kalian dengan seburuk-buruknya siksaan. Mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dalam yang demikian itu terdapat ujian dan cobaan dari Tuhan kalian yang maha besar, yang maha agung. Nah, jemaah rahimakumullah, kemarin kita juga membahas tentang satu peristiwa yang masih berkaitan dengan Bani Israel. Bagaimana setelah Allah selamatkan mereka dengan menyeberangi lautan, lalu mereka melihat satu kaum yang menyembah berhala. Mereka meminta kepada Nabi Musa tanpa rasa malu supaya dibuatkan berhala untuk mereka sembah sebagaimana yang mereka lihat pada kaum yang menyembah berhala. Dan Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan kepada mereka dengan banyak hal. Nah, di sini kemudian di ayat 142 dan beberapa ayat berikutnya ini tidak lagi bicara tentang Bani Israel, tetapi khusus antara Allah dan Nabi Musa alaihissalam tentang satu kenikmatan, satu anugerah yang akan Allah berikan kepada Nabi Musa, yang ini menandakan juga tugas yang berat. Artinya episode tentang perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun telah selesai. Maka dimulailah kemudian amanah baru, yaitu membimbing Bani Israel supaya keluar dari pikiran-pikiran buruk, dari ajaran-ajaran yang selama ini dipaksakan oleh Fir'aun kepada mereka. Dan kita lihat sebelumnya bahwa sisa-sisa kemusyrikan itu masih ada dalam jiwa mereka. Buktinya mereka masih tertarik menyembah berhala. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pesan-pesan khusus kepada Nabi Musa, yang pesan-pesan itu nanti akan diteruskan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk membimbing Bani Israel ini agar kembali menjadi kaum yang lurus keimanannya, lurus pendiriannya, dan menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar dimuliakan dan diridhoi olehnya. Karenanya di ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa wa'adna, dan kami telah menjanjikan Musa kepada Nabi Musa 30 lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami menyempurnakannya bi ashrin, dengan 10 malam berikutnya. Fatamma, maka sempurnalah miqatu rabbih, yaitu masa perjumpaan, ya, masa
khalwat dengan Tuhannya arba'ina lailah, selama 40 hari. 30 ditambah 10, 40 hari, 40 malam. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa qala, maka berkata Musa li akhihi, kepada saudaranya Haruna, yaitu Nabi Harun, ukhlufni, gantikanlah aku, fi qaumi, untuk membimbing merawat kaumku, wa aslih, dan berbuat baiklah dan perbaikilah, wala tattabi', dan janganlah engkau mengikuti sabilal mufsidin, jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jemaah rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita bahwa Allah hendak memberikan satu kenikmatan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu dengan diberikannya keistimewaan. Nabi Musa diberikan undangan secara khusus, ya, spesial, hanya beliau saja, Nabi Harun bahkan tidak diundang, ya, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini nanti Nabi Musa akan diberikan pesan-pesan yang sangat penting, yaitu beberapa pesan-pesan dalam kitab Taurat, ya. Jadi Nabi Musa ini ceritanya belum dapat kitab Taurat, ya, maka setelah Fir'aun ini selesai sudah urusannya, ya, pindah kepada fase berikutnya membimbing Bani Israel. Dan karakter Bani Israel kemarin sudah kita bahas, bagaimana mereka masih tertarik dengan keberhalaan dan kemusyrikan. Maka perlu satu syariat yang khusus, satu ajaran yang sangat kuat, yang diharapkan dengan kitab suci ini, ajaran ini akan dapat membimbing Bani Israel kepada keadaan yang lebih baik, ya. Allah hendak menyempurnakan kenikmatannya kepada Nabi Musa, juga kepada Bani Israel, dengan menurunkan kitab suci yang di dalamnya terdapat al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, wal aqaid al-mardiyah, dan poin-poin akidah yang diridhai Allah. Maka Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk berdialog dengannya selama 30 malam dan disempurnakan 10 hari menjadi 40 malam. Liyasta'idda Musa wa yatahayya li wa'dillah, supaya Nabi Musa bersiap-siap untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu linuzuliha mauqi'un kabirun ladaihim wa tashawwuq ila nuzuliha, sehingga hal ini akan menjadi satu pertemuan yang amat sangat penting dan menumbuhkan keyakinan yang amat sangat kuat. Nah, jemaah rahimakumullah, di sini Nabi Musa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya beliau membutuhkan persiapan-persiapan. Sebagaimana manusia itu kalau diundang oleh orang yang lebih tinggi, dia juga perlu persiapan, tidak cuma persiapan secara fisik, tapi juga persiapan secara hati. Ya, karena diundang dengan orang yang lebih tinggi itu membutuhkan mental yang kuat. Ya. Apalagi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha di atas segala-galanya. Tentu Nabi Musa membutuhkan persiapan-persiapan yang sangat matang, terutama persiapan ruhani, ya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah hal yang gaib, yang tidak bisa ditangkap, yang tidak bisa kemudian dibaca secara mudah oleh manusia, kecuali Allah yang memberikan kemudahan kepadanya. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau hendak diberangkatkan untuk Isra dan Mi'raj, ya, dalam salah satu riwayat beliau didatangi Jibril di dekat Ka'bah, kemudian beliau dibelah kembali dadanya, dibersihkan hatinya dari gangguan-gangguan setan, lalu di dalam bejana emas, ya, dengan air zam-zam, setelah bersih dikembalikan lagi, kemudian dikembalikan seperti semula. Ya, para ulama mengatakan ini persiapan ruhani, bahwa seseorang yang hendak naik kepada level yang lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki persiapan-persiapan ruhani yang sangat mendalam. Karenanya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, hal-hal yang berkaitan dengan
dosa dan kemaksiatan harus dibersihkan. Sehingga ketika semua itu bersih, hatinya menjadi terang, hatinya menjadi sangat bersih dan suci, sehingga bisa menembus hal-hal yang tidak mungkin ditembus oleh manusia pada umumnya. Nah, tentu kalau kita berbicara ini di atas makna kenabian, maka ini sesuatu yang lebih tinggi dari itu semuanya. Ya. Kalau manusia biasa seperti kita ini, ada orang-orang yang sangat soleh, yang Allah berikan firasat-firasat yang amat sangat kuat. Kita melihat bagaimana kemudian seperti Umar bin Khattab, orangnya di Madinah, pasukannya ada di wilayah kekuasaan Romawi atau Persia, sangat jauh. Di atas mimbar Umar mengendalikan atau mengarahkan pasukannya. Orangnya di Madinah sedang khutbah, pasukannya ada di medan pertempuran. Ya. Umar merasakan seolah-olah sedang di hadapan para pasukan kaum muslimin. Para pasukan juga seolah-olah mendengar bisikan Umar, geser ke sana, geser ke sini, sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ini levelnya bukan seorang nabi. Ya, manusia biasa karena kesolehannya, ketakwaannya, ada hal-hal yang bersifat rohaniyah yang kemudian dia rasakan. Apalagi kalau berbicara tentang level para nabi, tentu jauh lebih tinggi dari itu semua yang tidak bisa dijangkau oleh kemanusiaan. Karena itulah kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau benar-benar mempersiapkan dirinya untuk memenuhi panggilan itu. Dan di antara persiapan itu adalah persiapan rohani, dan persiapan yang lain adalah karena beliau punya amanah, yaitu untuk membimbing Bani Israel. Maka beliau berkata kepada Nabi Harun, kakaknya, ya, ukhlufni fi qaumi, ukhlufni, gantikanlah aku. Dari kalimat khalafa yakhlufu, pengganti, menggantikan. Karenanya orang yang menggantikan Nabi disebut khalifah. Khalifah itu orang yang datang setelah orang yang pergi. Rasulullah sudah pergi, maka yang datang setelahnya memimpin, ya, menggantikan, namanya khalifah, pengganti. Ya. Manusia disebut khalifatullah fil ard, manusia disebut khalifah Allah di bumi, maksudnya adalah wakil Allah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Ya. Ukhlufni, gantikanlah aku fi qaumi, dalam membimbing kaumku dalam masa 30 sampai 40 hari tadi. Pesannya satu, gantikan aku dalam membimbing kaumku, wa aslih, dan lakukanlah perbaikan, islah. Islah itu memperbaiki, artinya ada hal-hal yang kurang di dalam Bani Israel ini, maka perbaikilah itu semuanya. Ya. Kemudian wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti sabilal mufsidin, jalan atau gaya hidup, jalan hidup orang-orang yang mufsid, yaitu berbuat kerusakan. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kita melihat bahwa kenapa Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun dengan pesan-pesan demikian, padahal Nabi Harun juga seorang nabi. Artinya kalaupun nggak dipeseni, ya beliau udah paham. Ya. Kenapa sampai dipeseni dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar gantikan aku, ya, tapi ada dua pesan lainnya, yaitu aslih, lakukanlah perbaikan, dan yang ketiga, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Harun seorang nabi, nggak mungkin mengikuti jalan hidupnya orang yang berbuat kerusakan. Ini menandakan bahwa jamaah rahimakumullah, tentang tugas berat membimbing Bani Israel. Ya, tugas berat membimbing Bani Israel, artinya proses perbaikan Bani Israel ini membutuhkan kesungguhan, membutuhkan usaha yang kuat, ya, membutuhkan bimbingan yang ekstra. Dan nanti kita akan melihat memang seperti itulah Bani Israel, begitu luar biasa, ya, setelah disadarkan durhaka lagi, disadarkan durhaka lagi, disadarkan durhaka lagi, bolak-balik seperti itu. Ya. Walaupun pada ujungnya mereka nggak lulus juga. Ya. Tetapi segala macam usaha dilakukan. Begitu pula diundangnya Nabi Musa ini oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam rangka nanti hasilnya akan menjadi sarana untuk membimbing Bani Israel. Nah, kemudian maka ini menjadi pesan yang penting yang disampaikan, bahwa di dalam komunitas Bani Israel itu ada orang-orang yang punya potensi berbuat kerusakan. Ya. Bani Israel punya potensi rusak, ya, makanya disuruh memperbaiki. Dan di dalam Bani Israel ada orang-orang yang berpotensi berbuat kerusakan, merusak akidah,
ya, merusak keyakinan, merusak keimanan, dan merusak yang lain. Ya. Nah, nanti kita akan melihat Nabi Musa itu pergi memenuhi panggilan Allah, Nabi Harun menggantikan. Nah, di sana ada namanya Musa Samiri yang berbuat kerusakan. Nabi Harun tidak sanggup membendung, sampai akhirnya mereka nanti menyembah patung anak sapi. Nah ini, jadi ini menarik memang ya, satu kaum yang tertindas tapi luar biasa, itu keras kepalanya dan memang memiliki banyak hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Walamma jaa Musa, walamma jaa, dan ketika datang Musa limiqatina, untuk memenuhi panggilan kami, waktu yang telah ditentukan telah datang, maka Nabi Musa pun berangkat ya. Wa kallamahu rabbuh, wa kallamahu, dan berbicara kepadanya rabbuhu, Tuhannya. Nah, di sini itulah kenapa Nabi Musa itu dijuluki dengan kalimullah, yaitu Nabi yang pernah diajak bicara secara langsung oleh Allah tanpa perantaraan malaikat. Dan biasanya wahyu disampaikan melalui malaikat. Nah, di masa ini, di 30 hari itu, ada satu momen di mana Nabi Musa alaihissalam itu langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya beliau disebut dengan kalimullah, sesuai dengan kalimat ini, wa kallamahu rabbuh, Tuhannya berbicara kepadanya. Dalam ayat yang lain, An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar ya. Nah, dan ini merupakan salah satu yang menjadi kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain ya. Yang mendapatkan kesempatan ini adalah Nabi Musa dan satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, naik sampai ke Sidratil Muntaha ya, berdialog dengan Allah, mendapatkan wahyu, diantaranya adalah salat 5 waktu, 50 waktu ya, yang kemudian turun ketemu siapa? Nabi Musa ya, yang nyuruh minta diskon Nabi Musa ya. Ini dua nabi yang pernah berbicara langsung, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ini kekhususan yang memang diberikan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian qala rabbi arini anzur ilaik ya. Di saat momen itu Nabi Musa berkata, qala, berkata Musa, rabbi, Tuhanku, arini ya, perlihatkanlah kepadaku, anzur, supaya aku bisa melihat, ilaika, kepadamu. Arini, muncullah di hadapanku, anzur, supaya aku melihat, ilaika, kepadamu. Nabi Musa saking begitu cintanya, begitu rindunya, begitu berimannya kepada Allah, iman itu mendorong beliau untuk meminta kepada Allah sesuatu yang apa? Mustahil bagi manusia bisa melakukannya, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma ata Musa limiqati rabbihi wa kallamahu rabbuhu min wahyihi wa amrihi wa nahyihi ishtaqa alaihi salam. Beliau merasakan kerinduan kepada Allah, merasa rindu untuk melihat Tuhannya sebagai bentuk cintanya kepadanya, maka beliau meminta kepada Allah ya. Kaumnya nanti Bani Israel juga minta, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah ya. Nanti Bani Israel itu ketika disuruh beriman
ya, oleh Nabi Musa, mereka bilang kami nggak mau beriman kecuali kami bisa melihat Allah terang-terangan. Apa bedanya permintaan Nabi Musa dengan Bani Israel? Nabi Musa meminta kepada Allah dengan atau disebabkan karena cinta dan rindunya kepada Allah, sehingga mintanya dengan cara yang sopan. Arini anzur ilaik, ya Allah, perkenankan aku untuk melihatmu. Sementara orang-orang Bani Israel, permintaannya itu bukan permintaan yang sungguh-sungguh, melainkan kesombongan. Kami tidak mau beriman kecuali Allah nampak dan bisa kami lihat dengan jelas. Ya, ini bukan permintaan yang lahir dari hati yang beriman dan hati yang tulus. Ya, apalagi hati yang cinta dan rindu kepada Allah, bukan. Ini perkataan manusia yang sombong. Ya, karenanya nanti ketika mereka berkata seperti itu, ya, bukan dikabulkan oleh Allah, tapi mereka disambar petir mati semua. Ya, karena terlalu lancang. Ya. Adapun Nabi Musa alaihissalam karena kerinduannya, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya, ya Allah, tunjukkan kepadaku gimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Ya kan? Kata Allah, apa kamu tidak percaya? Bukan aku tidak percaya ya Allah, akan tetapi supaya imanku semakin teguh. Maka Allah katakan, diperintahkan, ambillah 4 ekor burung, lalu sembelihlah, ya, potong-potonglah, lalu pisahkan bagian tubuhnya dari pada gunung-gunung yang berbeda. Jadi kepalanya semua ditaruh sebelah sana, sayapnya semua ditaruh gunung sebelah sana. Ya. Setelah itu panggillah. Setelah dipanggil, burung itu terbang lagi, Pak, hidup lagi. Ya. Jadi ini permintaan-permintaan Nabi yang lahir karena kecintaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjawab, qala, Allah berkata kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Ya. Li'annaka la taqdir, karena engkau tidak mampu dan tidak akan sanggup untuk melihatku di dunia ini. Ya. Mata kita ini, Pak, ngelihat matahari sanggup nggak? Nggak sanggup. Berarti mata kita, mata manusia ini memiliki keterbatasan. Tidak mungkin melihat sesuatu yang melampaui batas kemampuannya. Karena itu diperlukan perangkat yang lain, diperlukan sarana pendukung yang lain supaya bisa melihat itu. Makanya orang mau melihat matahari pakai kacamata dulu. Karenanya manusia di dunia tidak akan pernah bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelak di hari kiamat, di surga, Allah berikan kesempatan orang beriman untuk memandang kepada Allah, dan ini salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tetapi jangan kita bayangkan melihatnya seperti kita melihat seperti ini. Seperti apa nanti ya kita nggak tahu. Itu urusan nanti. Ya. Intinya bahwa Allah berfirman juga dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu pada hari kiamat nadhirah, terang benderang, bercahaya, berseri-seri, menunjukkan kebahagiaan. Ya, orang kalau bahagia itu wajahnya kelihatan berseri-seri, cerah. Ya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka memandang. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, menjawab bahwa engkau tidak akan sanggup melihatku di dunia. Ya. Walakin ungzur ilal jabal, walakin akan tetapi ungzur, lihatlah, ilal jabali, kepada gunung ini, gunung Tursina. Jadi tempat dialognya Nabi Musa dengan Allah itu di bukit, di gunung Tursina. Ya. Akan tetapi lihatlah kepada gunung ini, ya, falamma fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Falamma, maksudnya adalah tasbut li ru'yati wa illa fala taqata laka. Kalau engkau bisa melihat kepada gunung ini, ya, walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani, akan tetapi lihatlah kepada gunung ini, kalau gunung ini tetap pada tempatnya, tidak goncang, tidak hancur, ya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Jadi kalau gunung ini nanti masih ada, sanggup dia, ya, maka
demikian pula kamu pun akan mampu melihatku. Tapi kalau gunung ini nggak sanggup, apalagi kamu. Gunung sama manusia lebih kuat mana, Pak? Lebih besar mana? Lebih besar gunung, lebih kuat gunung. Ya, jadi kalau gunung ini nanti kuat, sanggup untuk memandang kepada Allah, kamu sanggup. Tapi kalau gunung nggak sanggup, apalagi kamu nggak akan sanggup. Falamma tajalla, maka ketika menampakkan Rabbuhu, Tuhannya, lil jabali, kepada gunung, ja'alahu dakka, maka Allah menjadikannya dakka, yaitu hancur. Gunung itu berguncang, hancur. Ya. Wallahu alam, ini kita membayangkan peristiwa yang terjadi di masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Ya, seperti apa proses terjadinya itu gaib buat kita. Jadi kita dengar ceritanya aja. Orang dengar cerita itu karena yang bercerita Allah, kita benarkan. Ya, kalau kita tidak mampu untuk membayangkan, maka memang tidak perlu dibayangkan. Intinya kita percaya apa yang Allah sampaikan. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, maka gunung itu hancur. Ya, rata dengan tanah. Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada Nabi Musa tentang kesempurnaan keagungannya, kesempurnaan kemuliaannya, ya, ma ya'lam bihi, supaya beliau mengetahui bahwa kekuatan manusia di dunia ini tidak akan pernah sanggup untuk memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, karena itulah kemudian gunung itu hancur lebur ketika ditampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi demikian, wa kharra Musa sa'iqa, ketika gunung itu hancur rata dengan tanah, wa kharra, tersungkur Musa, Nabi Musa, sa'iqa, pingsan. Falamma afaqa, maka ketika ia tersadar dari pingsannya, ya, qala, berkata Nabi Musa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku taubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama kali beriman. Artinya Nabi Musa di sini menyesali permintaannya kepada Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkau maha suci, maha mulia, maha agung berdasarkan keagunganmu sendiri. Tubtu ilaika, aku mohon ampun, aku bertaubat kepadamu dari semua dosa-dosaku, kesalahanku, dan aku meminta ampun kepadamu tentang permintaanku yang melampaui batas. Ya. Sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam pernah mohon ampun kepada Allah karena pernah meminta sesuatu yang beliau tidak ketahui. Ya, ketika putranya Kan'an ditenggelamkan, ya, Nabi Nuh berkata, ya Allah, itu anakku. Ya, kata Allah, enggak, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu saleh, karena dia merupakan orang yang beramal tidak baik, amalnya tidak saleh. Ya, jadi walaupun itu darah dagingnya sendiri, karena berbeda keyakinan, ya kalau sudah dimatikan oleh Allah dalam kondisi demikian, maka tidak ada lagi hubungan, terputus karena tidak adanya hubungan keimanan. Maka Nabi Nuh kemudian memohon ampun kepada Allah, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Wahai Tuhanku, aku mohon ampun kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, jika engkau tidak mengampuniku, tidak menyayangiku, merahmatiku, aku pasti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, dan beliau menyatakan diri, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang pertama kali beriman dari kalangan Bani Israil. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di sini ya kita melihat dialog yang sangat luar biasa antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam yang tidak terbayangkan oleh kita seperti apa itu, bagaimana caranya dan seperti apa, memang bukan ranah kita untuk memikirkan itu. Ya. Akan tetapi proses itu benar-benar terjadi, kita yakini, dan nanti ada hasilnya. Itu kalau di kisah Bani Israel itu dan difilmkan, Pak, itu judulnya Ten Commandment, ada 10 perintah. Ya.
Jadi difilmin tuh. Ya, tapi filmnya versi mereka, gitu kan. Ten Commandment. Jadi mereka setelah diselamatkan dari Fir'aun, nyebrang gitu kan, Nabi Musa dipanggil oleh Allah, mereka lagi senang-senang nyembah patung sapi. Ya, Nabi Musa balik kaget gitu ya, dimarahin kaumnya, dimarahin itu kakaknya. Lalu kemudian Nabi Musa menunjukkan kepada mereka tentang pesan-pesan yang baru saja didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Qala, berkata Allah, ya Musa, wahai Musa, inni sesungguhnya aku istafaituka, telah memilihmu, 'alan nasi, di antara semua umat manusia, bi risalati, dengan risalahku. Nabi Musa dipilih untuk menerima risalah dari Allah, ya, wa bi kalami, dan dengan firmanku, fakhudh, maka ambillah, ma ataituka, yang aku berikan kepadamu, wakun, dan jadilah engkau minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi setelah peristiwa tadi pingsan, bangun lagi, beliau mohon ampun kepada Allah. Nabi Musa kemudian diberikan karunia oleh Allah berupa tasfiyah, pemilihan. Nabi Musa dipilih, ya. Istofa. Nabi Muhammad juga disebut Al-Mustafa, yang terpilih, ya. Yang terpilih oleh Allah di masa itu, di antara sekian banyak Bani Israel yang ada, beliau dipilih untuk menerima firman Allah. Karenanya Taurat itu memang diberikan Allah kepada Nabi Musa, bukan kepada yang lain, ya. Secara khusus diberikan Allah kepada Nabi Musa, dan Allah berpesan untuk mengambil, artinya mengambil itu untuk berkomitmen, berpegang teguh dengan kitab suci ini, ya, dan supaya beliau merespon nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, satu poin penting yang kita ambil pelajaran di sini bahwa hablum minallah, hubungan kedekatan seorang hamba dengan Allah itu adalah satu kebutuhan bagi kita. Karena dengan seperti itulah maka ruh kita ini akan mendapatkan kenikmatannya. Jadi kita ini secara fisik kelihatan, tapi isinya kita ini adalah ruh. Dan ruh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh itu akan selalu merindukan untuk bertemu dengan Allah. Karenanya kalau kemudian kedekatan kita kepada Allah dibangun dengan baik, dengan melalui ibadah salat, dengan puasa, ya, dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, berzikir kepada Allah, maka ruh kita ini merasakan kenikmatannya kedekatan dengan Allah. Maka dia mendapatkan ketenangan, maka dia mendapatkan basirah, ya, pemandangan yang berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian lisannya, setiap dia berkata, kata-katanya menjadi kalimat-kalimat yang sakti. Sakti dalam artian itu, kalau dia memberikan nasihat, mudah masuk ke dalam hati manusia. Kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ini orang seperti ini orang-orang saleh, ya. Karenanya ini kita di bulan Rajab, salah satu Ashhurul Hurum. Sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Sya'ban itu termasuk bulan mulia juga, yang banyak dilupakan oleh orang. Yang sebentar lagi kita juga masuk ke bulan Ramadan. Disitulah puncaknya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama mengatakan Rajab bulannya menanam, ya, kemudian Sya'ban bulannya untuk menyiram, maka kemudian bulan Ramadan waktunya untuk panen pahala. Karenanya di bulan Rajab ini mari benar-benar kita manfaatkan situasi ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam hiruk pikuk kehidupan kita, ya, jangan sampai mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan sampai merusak hubungan persaudaraan kita dengan sesama kaum muslimin, dan juga dengan siapapun yang berada di dalam sekitar kehidupan kita, supaya Allah tetap ridha kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.